Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nining Yustiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini, Bapak Ibu, saya akan berbagi mengenai tugas di ruang kolaborasi pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini merupakan ruang kolaborasi. Jadi, saya ada di kelompok 2 bersama teman-teman saya, yaitu Ibu Ainur Jana, Ibu Ati Setiawati, Bapak Lukman Amin, dan tentu saja saya sendiri. Kasus yang kami analisis adalah sebagai berikut. Ini merupakan hal yang terjadi di antara kasus yang kami diskusikan. Ini adalah ilustrasi kasusnya. Saya adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah atas atau SMA negeri. Saya kebetulan bertugas menjadi wali kelas pada kelas 12 saat itu. Suatu hari, beberapa orang siswa membuat laporan mengenai tindakan asusila salah satu temannya yang bernama Bunga. Ini merupakan nama samaran. Mereka mengatakan bahwa foto tak senonoh waktu itu, yaitu adalah foto toples dari Bunga, sudah beredar luas di media sosial, baik di Facebook maupun Instagram. Hal ini tentu saja menggegerkan seluruh sekolah. Saat dimintai keterangan, pada awalnya Bunga tak mengakui bahwa itu adalah foto dirinya. Namun, dengan bukti yang cukup kuat, akhirnya dia mengakui bahwa foto itu memang foto dirinya yang sengaja dia kirimkan ke pacarnya. Pacarnya marah karena Bunga minta putus, sehingga akun media sosialnya dihack dan dengan sengaja menyebarkan foto tersebut. Bunga sudah terlihat sangat depresi, takut, dan juga sepertinya bingung mau melakukan apa. Dia hanya menangis dan tentu saja menyesali perbuatannya yang dengan sembarangan mengambil foto dan mengirimkannya. Ketika kami mengundang orang tuanya marah besar dan malah melakukan kekerasan secara fisik, malah mengancam akan mengusir dan tidak mengakui dia lagi menjadi anaknya. Reaksi guru-guru juga tidak kalah ekstrim. Guru terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tentu saja menuntut sekolah mengambil tindakan tegas, yaitu dengan mengeluarkan bunga atau mengembalikannya kepada orang tua. Habis perkara. Satu kelompok lagi adalah yang menganggap bahwa Bunga sudah mendapat hukuman sosial, baik dari teman-temannya, orang tuanya, masyarakat sekitar, dan terlihat menyesali perbuatannya. Tentu saja juga dilandasi dengan sikap ketidaktahuan bahwa tindakannya memang sangat berbahaya baik bagi dirinya maupun bagi sekolah. Sekolah pun mendapat tekanan daripada orang tua murid yang lain untuk segera menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah hasil analisis kelompok kami. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Jadi, yang bertentangan adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Rasa keadilannya adalah memberikan efek jera, sedangkan rasa kasihannya adalah memperparah kondisi Bunga yang sudah depresi dan bingung. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat tentu saja Bunga, wali kelas, kepala sekolah, orang tua Bunga, seluruh siswa, seluruh guru, dan juga orang tua siswa. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, Bunga adalah seorang siswi di SMA dan foto tak senonoh yang menunjukkan dirinya sudah beredar luas di media sosial, baik di Facebook maupun di Instagram. Nomor dua, awalnya Bunga tidak mengakui bahwa foto itu adalah dirinya. Tetapi setelah dibuktikan dengan bukti yang cukup kuat, akhirnya dia mengaku bahwa foto itu memang foto dirinya yang sengaja dia kirimkan ke pacarnya. Ketiga, pacar Bunga marah karena Bunga meminta putus sehingga akun media sosialnya dihack dan foto tersebut dengan sengaja disebar. Yang keempat, Bunga terlihat sangat depresi, takut, dan bingung setelah masalah ini terbuka ke publik. 5. Orang tua Bunga marah besar dan melakukan kekerasan fisik serta mengancam dan akan mengusir Bunga dan tidak mengakui lagi sebagai anaknya.
6. Guru-guru terpecah menjadi dua kelompok, yaitu yang menuntut sekolah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Bunga dan yang menganggap bahwa Bunga sudah mendapat hukuman sosial yang cukup dan menyesali perbuatannya. Serta yang ketujuh, sekolah mendapat tekanan dari para orang tua murid yang lain untuk segera menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Yang pertama, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut atau uji legal? Terdapat aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini, yaitu penyebaran foto tak senonoh tanpa sepersetujuan dari pihak yang terlibat, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik. Yang kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Tidak terdapat informasi yang cukup untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus ini, karena tidak dijelaskan profesi atau aturan yang terkait. 3. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ini adalah uji intuisi. Berdasarkan intuisi, ada beberapa hal yang salah dalam situasi ini. Pertama, orang tua Bunga seharusnya tidak melakukan kekerasan fisik atau mengancam untuk mengusir dan tidak mengakui anaknya. Kedua, sikap ekstrim dari beberapa guru dan orang tua murid yang menuntut tindakan tegas terhadap Bunga tidak memberikan ruang bagi pemulihan atau rehabilitasi dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental Bunga. Ketiga, reaksi yang terlalu emosional dapat mengabaikan kepentingan dan hak-hak Bunga sebagai individu. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan rapat evaluasi? Apakah Anda merasa nyaman? Jika keputusan saya dipublikasikan, saya merasa bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi objektivitas keputusan yang saya ambil. Maka saya akan merasa nyaman-nyaman saja karena juga bukan menjadi rahasia. 5. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Keputusan yang sepertinya akan diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu yang terlibat. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan pemulihan dan rehabilitasi Bunga, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil dapat merubah perilaku Bunga menjadi individu yang lebih baik. Jadi, dalam hal ini, saya tidak akan mengeluarkan dari sekolah, namun membuat suatu program khusus untuk Bunga termasuk pendekatan yang tepat untuk orang tuanya. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam kasus ini, pengujian paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy dapat dilakukan antara dua pilihan yang saling bertentangan. Di satu sisi, jika sekolah memilih mengambil tindakan tegas dan mengeluarkan Bunga dari sekolah atau mengembalikannya kepada orang tua, ini bisa memberikan efek jera bagi siswa lain dan menunjukkan bahwa sekolah sangat serius dalam menangani kasus-kasus asusila. Namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa berdampak negatif pada Bunga dan keluarganya, serta bisa memicu reaksi yang lebih negatif dari orang tua dan masyarakat. Di sisi lain, jika sekolah memilih untuk memberikan kesempatan kepada Bunga untuk belajar dari kesalahannya dan memulihkan reputasinya, ini bisa membantu siswa tersebut untuk belajar dari kesalahannya dan meraih kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa terlihat seolah-olah sekolah tidak serius dalam menangani kasus-kasus asusila dan dapat menimbulkan ketidakpuasan dari orang tua dan masyarakat. Dalam mengambil keputusan, sekolah harus mempertimbangkan nilai-nilai yang mendasari kedua pilihan tersebut, seperti keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Selain itu, sekolah juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti dampak psikologis pada Bunga, tanggung jawab sosial, dan citra sekolah di masyarakat. Dalam hal ini, sekolah dapat mencari jalan tengah dengan memberikan saksi yang tepat dan seimbang bagi Bunga, serta mempertimbangkan dukungan dan bimbingan yang diperlukan untuk membantunya memperbaiki diri dan memulihkan reputasinya. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip manakah yang akan dipakai?
Kami akan menggunakan berpikir berbasis rasa peduli or care-based thinking. Diharapkan sekolah dapat menyelesaikan kasus ini dengan cara yang adil dan efektif untuk semua pihak yang terlibat. Ketujuh, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Atau investigasi opsi trilema? Dalam kasus ini, terdapat 3 opsi utama yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu pertama, mengeluarkan bunga dari sekolah sebagai tindakan tegas terhadap perilakunya yang tidak pantas dan merugikan sekolah. Kedua, mengembalikan bunga pada orang tua sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak mereka. Ketiga, memberikan pengampunan kepada bunga dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki perilakunya, serta mengambil tindakan preventif untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Nah, berikut adalah opsi kreatif yang mungkin dapat diinvestigasi lebih lanjut. Pertama, melakukan pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini fokus pada pemulihan hubungan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Dalam kasus ini, sekolah dapat melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti bunga, orang tua, teman-teman, dan guru, untuk membicarakan dampak dari perbuatan bunga dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini dapat membantu membangun rasa kebersamaan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Yang kedua, melakukan edukasi dan pelatihan tentang penggunaan media sosial. Sebuah program pelatihan dan edukasi tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab dapat diselenggarakan di sekolah. Program ini dapat melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam menciptakan kesadaran tentang bahaya dan dampak dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, melibatkan ahli psikologi dan konselor. Bunga membutuhkan dukungan dan bantuan untuk mengatasi rasa depresi dan ketidakpastian yang dia rasakan akibat kejadian ini. Sekolah dapat meminta bantuan dari ahli psikologi dan konselor untuk membantu Bunga mengatasi masalahnya. Selain itu, ahli psikologi dan konselor juga dapat memberikan dukungan konseling kepada teman-teman dan keluarga Bunga. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Yaitu menjatuhkan hukuman disiplin atau skorsing sementara. Pendampingan wali kelas, guru agama, BP, dan seluruh guru yang mengajar di kelasnya untuk membantu Bunga memperbaiki kesalahannya dan mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Hal ini juga perlu disampaikan dengan baik kepada para orang tua dan siswa agar mereka memahami bahwa sekolah memegang teguh prinsip disiplin dan nilai moral yang tinggi. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Keputusan yang diambil untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada Bunga dan memberikan pendampingan agar dia dapat memperbaiki kesalahannya adalah tepat. Karena tujuannya adalah untuk membantu Bunga memperbaiki kesalahannya dan mencegah tindakan serupa terjadi di masa depan. Namun, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara adil dan efektif. Dalam hal ini, perlu diperhatikan apakah Bunga dan orang tuanya menerima keputusan tersebut dan apakah pelatihan sosial yang diberikan benar-benar efektif untuk membantu Bunga memperbaiki kesalahannya. Selain itu, perlu juga memastikan bahwa keputusan ini dapat diakui dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, termasuk guru, orang tua, dan siswa lainnya. Hasil pembelajaran akan lebih maksimal jika sanksi dan pelatihan sosial tersebut dijalankan dengan baik dan efektif. Jika Bunga dan orang tuanya dapat menerima dan menghormati keputusan ini, maka hal ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih positif dan harmonis di sekolah, dan mengurangi tekanan dari orang tua murid yang lain. Namun, terkadang masih ada faktor-faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan keputusan ini, seperti ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat antara orang tua atau siswa dengan keputusan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk tetap berkomunikasi dan menjelaskan dengan baik
mengenai tujuan dan manfaat dari keputusan tersebut, serta membuka ruang untuk diskusi dan konsultasi lebih lanjut. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Itulah yang bisa kelompok kami persembahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.